Dalam prinsip ekonomi syariah itu pasti ada yang namanya keadilan, di mana semua itu bisa menggunakan konsep seperti ini dan tidak merugikan siapapun. Halo, hai Sobat Genbi, balik lagi nih sama Aca di Gibah Genbi Bincang Hangat Volume 2. Gimana Sobat Rupiah, masih inget gak yang kemarin kita ngobrolin apa? Itu loh tentang KRIS. Nah Sobat Rupiah, ternyata selain meluncurkan KRIS, Bank Indonesia juga punya kebijakan lain untuk keberlanjutan perekonomian nasional. Salah satunya ekonomi syariah. Tapi Aca nggak mau nih di sini ngobrol sendirian, nggak ada teman, kayak sepi banget gitu loh. Nah hari ini Aca udah ngajak temen ngobrol yang seru dan asik buat diajak sharing-sharing mengenai ekonomi syariah. Selamat datang Mbak Oksa. Ya. Gimana Mbak Oksa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Sobat Rupiah, Mbak Oksa nih bukan cuma mahasiswa biasa ya. Kegiatan Mbak Oksa nih banyak. Nah, Mbak Oksa ini termasuk mahasiswa yang kegiatannya tuh kuralom. Kuliah, rapat, dan lomba gitu. Jadi track recordnya bagus banget. Gak percaya? Nih, aku mau ngasih tahu beberapa track record Mbak Oksa sampai hari ini. Jadi temen aku ini bernama Oksa Hida Ulil Restioning Tias. Nah, Mbak Oksa ini merupakan mahasiswa ekonomi syariah di IAIN Ponorogo dengan banyak pengalaman. Ada beberapa pengalaman. Yang pertama, pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Ekonomi Syariah. Selain itu juga Mbak Oksa pernah menjabat sebagai Ketua Kasei Bil Faqih. Lalu ada beberapa achievement. Jadi Mbak Oksa ini winner. The first winner, bayangin. Juara pertama lomba debat ekonomi dalam acara Kopmafir IAIN Ponorogo. Terus juga juara pertama lomba debat ilmiah nasional dalam acara FCB Istika Anukayah Sumenep Madura. Terus juga top 4 lomba esai tingkat nasional dalam acara GESAM IAIN Kudus gitu. Terus Mbak, ini aku kayak ingin tahu, Mbak pernah founder ketua umum Kasei Bil Faqih. Sebenarnya Kasei Bil Faqih itu apa sih Mbak Oksa? Oke, kalau berbicara KASE ya, KASE itu kan kelompok studi ekonomi Islam. Jadi KASE di IAIN Ponorogo ini baru ada di tahun ini. Sebenarnya nggak baru ada. Dulu itu pernah ada tapi dalam bentuk UKM. Jadi di tingkat institut. Sedangkan menurut saya waktu itu KASE itu harusnya ada di FEBI. Karena kita anak-anak FEBI nih yang naungannya belajar tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah, ekonomi Islam. Adanya KASE di IAIN ini juga didorong dengan teman-teman KASE yang lain yang ada di Ponorogo. Contohnya seperti KASE yang ada di Unida, KASE Visdem namanya itu. Terus juga ada KASE Almanar yang ada di Unmu. Waktu itu mereka sama-sama mendukung bahwasanya IAIN ini harusnya ada KASE nih. Ayo gimana Mbak, kita bantu dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu kan itu dimulai di tahun 2022 akhir ketika aku masih menjabat menjadi ketua HMJ Ekonomi Syariah. Dan waktu itu berpikirlah kenapa enggak kalau memang itu baik untuk kampus dan untuk mahasiswa lainnya. Karena gini, hari ini itu di FEBI IAIN Ponorogo khususnya nggak ada yang namanya lokus-lokus diskusi. Sedangkan untuk menambah wawasan tentang ekonomi syariah dan wawasan apapun itu kan namanya mahasiswa juga harus Kita diskusi perlu kan. sharing-sharing, Perlu bertukar sharing-sharing lah. pikiran. Karena kenapa nggak ada lokus-lokus diskusi? Karena memang nggak ada pionirnya. Bener ada beberapa pionir, tapi mereka jika nggak ada teman-teman gimana mau diskusinya? Kan seperti itu. Monolog. Selain itu juga KASE ini kan ada atas dasar berangkat dari kebutuhan teman-teman FEBI. Kalau saya waktu itu berpikirnya seperti itu. Dan dimana waktu itu juga sudah komunikasi dengan beberapa dekanat, teman-teman yang lain, bagaimana kalau kita buat KASE, kita mendirikan KASE. Kalau waktu itu saya masih menjadi ketua himpunan, takutnya nggak fokus ketika mendirikan KASE gitu. Akhirnya oke lah, setelah pasca demisioner HMJ Ekonomi Syariah itu saya
mendirikan KASE bersama teman-teman. Nggak mungkin kalau saya harus mendirikan KASE sendiri. Itu terlalu berat. Itu terlalu berat. Prosesnya panjang prosesnya panjang sekali dan harus memiliki teman-teman yang support. Akhirnya saya waktu itu punya tim 8 orang kalau nggak salah. 8 orang dan anggotanya itu ada 20. Kalau dikumpulkan semua itu ada 20 orang untuk menjadi persyaratan deklarasi menjadi KASE. Karena sebelum menjadi KASE ini ada beberapa persyaratan. KASE ini kan, KASE ini kita diikutkan dengan FOSE namanya. FOSE itu Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Jadi FOSE itu ada FOSE nasional dan FOSE regional. Karena kita tingkatnya di daerah, kita komunikasinya dengan teman-teman FOSE regional Jatim. Nah, waktu itu teman-teman regional juga, kalau teman-teman regional itu berperannya hanya bagaimana mengurusi administrasi kita untuk masuk ke FOSE. Lah, yang mendampingi penuh bagaimana ini bisa berdiri, syaratnya nanti apa aja, diskusinya seperti apa. Itu kita dibantu penuh dengan teman-teman BPH FOSE yang ada di Komisariat Ponorogo. Yaitu diantaranya ada teman-teman dari Visdem sama yang dari Almanar itu tadi. Mereka ya saya akui mereka benar-benar support banget bagaimana IAIN ini bisa punya KASE karena di IAIN di Komisariat Ponorogo ini, FOSE Ponorogo ini cuman masih ada 3 KASE. Itu ada KASE Visdem itu Gontor Putra, terus KASE Tasnim itu Gontor Putri yang ada di Ngawi dan KASE Almanar yang ada di Unmu. Sebenarnya ada KASE Ngabar cuman itu statusnya nonaktif. Gitu. Jadi nggak mungkin lah satu komisariat kok cuma 3 KASE gitu. Apalagi saya melihat peluang-peluang di FOSE untuk teman-teman mahasiswa itu juga banyak. Jadi kenapa nggak kita buat gitu. Berarti intinya tuh KASE itu forum untuk mengkaji ekonomi Islam. Ya, benar. Jadi kita perlu sebagai mahasiswa ini mempelajari lebih dalam ekonomi syariah. Terlebih kita sebagai mahasiswa FEBI ya Mbak di sini. Ya, benar-benar. Nah, jadi mungkin Sobat Rupiah di sini masih agak asing tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah. Jadi kita tanya-tanya biar bisa sharing-sharing. Soalnya apa sih Mbak ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang selama ini dikaji di dalam KASE? Kalau ekonomi Islam menurut saya ya, sebenarnya ekonomi Islam itu yang membedakan adalah kita sudah tahu ya prinsip-prinsip ekonomi Islam kan pasti tentang kemaslahatan, keadilan, keseimbangan kan seperti itu ya prinsipnya. Ya memang itu prinsip yang digunakan di ekonomi Islam. Tidak sebebas dengan ekonomi konvensional. Kalau di ekonomi Islam kita mempertimbangkan ini mengandung riba atau tidak. Ini bagaimana prosesnya, ini bagaimana akadnya, sudah sesuai syariat Islam atau tidak. Beda dengan ekonomi konvensional yang penting jadi uang kan seperti itu. Jadi kayak gak perlu tahu sumber dananya dari mana gitu. Kan kalau kita sebagai anak-anak ekis ya, anak-anak ekonomi Islam, kita juga memikirkan bagaimana ke depannya. Adakah keberkahan di dalamnya gitu. Apalagi kita yang namanya Muslim ya. Iya kan. Kita Muslim, aku yakin kita semua di sini percaya namanya adanya berkah, adanya barokah. Kita semua pasti percaya kan. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang halal itu kan juga akan menjadi berkah untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Menurutku itu sih perbedaannya. Sobat Genbi, ternyata gak cuma beda nama aja ya ekonomi konvensional dan ekonomi syariah ini. Sudah disebutkan juga sama Mbak Oksa tadi bahwa di ekonomi syariah ini ada beberapa prinsip yang perlu ditaati agar kita tuh mendapat barokah, mendapat berkah selama menjalani kegiatan perekonomian ini. Cuma Aca sendiri masih agak belum terlalu paham lah mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Boleh nggak Mbak di-sharing ke Aca lebih jelas nih tentang prinsip ekonomi syariah? Oke, kalau ngomongin prinsip ekonomi syariah kan ada banyak nih. Prinsip ekonomi syariah yang mana yang mau kita ambil? Yang jelas kan di dalam prinsip ekonomi syariah itu pasti ada yang namanya keadilan, di mana semua itu bisa menggunakan konsep seperti ini dan tidak merugikan siapapun. Kan gitu. Terus yang kedua ada keseimbangan. Kita bisa imbang nih antara dunia dan akhirat. Kebutuhan kita itu bisa seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Kita nggak bisa nih ngejar dunia terus tapi tanpa memikirkan akhirat. Kita bisa nih mengejar uang terus di dunia tapi kita nggak tahu asalnya dari mana. Kan itu jelas-jelas akan menyesatkan kita di kemudian hari. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, yang akan terjadi setelah itu apa kan gitu. Terus yang ketiga yaitu kemaslahatan, di mana ekonomi Islam ini harus bisa mensejahterakan masyarakat.
Karena kalau dipikir-pikir ya, menurut saya ya, memang prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini kalau berbicara tentang kemaslahatan ini sangat menguntungkan sekali buat masyarakat yang menggunakan. Nggak hanya masyarakat Muslim, tapi masyarakat non Muslim juga bisa menggunakan. Sama ini kan kalau di Indonesia itu doktrinnya ekonomi Islam itu cuma bisa dipakai sama orang Islam, sama teman-teman Muslim. Padahal itu juga bisa memberikan kemaslahatan juga untuk seluruh umat gitu. Manfaatnya bisa dirasa banyak orang umum lah ya, Mbak. Kedengarannya sih gak sulit ya buat diterapin tentang ekonomi syariah ini. Tapi jujur ya Mbak, namanya hidup tuh kan kadang ada yang mempengaruhi ke kiri, ada yang mempengaruhi ke kanan kan. Jadi sebenarnya yang bikin ragu adalah diri sendiri gitu loh Mbak. Jadi kayak gimana berkomitmen untuk tetap menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi ini gitu.